Misteri karangan bunga di Balai Kota DKI Jakarta berisi pesan minta tolong kepada Heru, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Munculnya 3 karangan bunga di Balai Kota DKI Jakarta belum lama ini menimbulkan rasa penasaran sekaligus pertanyaan besar seputar kondisi internal di PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Ada masalah apa sebenarnya di internal PT Jakpro? Kok sampai pada teriak minta tolong lewat pesan yang menempel di karangan bunga itu? Kita mungkin sempat membaca pesan yang menempel di karangan bunga itu, yang antara lain begini pesannya. PJ Group dan Ketua DPRD, kami butuh pemimpin yang berjuang untuk Jakpro, bukan untuk si cantik. Di bawah karangan bunga itu juga tertulis, Direktur SDM Jakpro Biang Keladi. Pesan lain yang termuat di karangan bunga berikutnya adalah, kami 20 kadif baru Jakpro mohon maaf telah menjadi bagian dari nepotisme. Di bawahnya ada tulisan M. Taufik atau Direktur SDM bertanggung jawab. Karangan bunga terakhir seperti pemberitaan di laman kompas.com bertuliskan, Pak Heru dan Pak Pras, kami butuh sosok Anda. Kondisi Jakpro sangat mengkhawatirkan. Tolong selamatkan Jakpro. Munculnya karangan bunga yang hanya berumur tidak sampai 4 jam itu karena sepertinya langsung diamankan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, mengundang pertanyaan dari Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi atau Mas Pras, yang namanya sempat disebut di salah satu karangan bunga. Mas Pras berjanji bahwa dirinya akan mencari tahu apakah benar ada masalah di internal PT Jakpro dengan mencoba berkoordinasi dengan Heru Budi Hartono selaku PJ Gubernur saat ini. Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius, makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro, kata Mas Pras saat dikonfirmasi. Munculnya karangan bunga itu memang bisa memunculkan berbagai dugaan yang masih bisa dibilang cukup liar karena kebenaran dari pesannya belum terungkap. Bisa jadi memang ada masalah serius di internal PT Jakpro selama Anies memimpin sebagai gubernur. Tapi bisa juga ada kemungkinan lain soal dugaan bahwa karangan bunga itu dikirim hanya untuk mencari perhatian publik. Sementara pihak pendukung Anies bisa pula bereaksi dengan menyebut karangan bunga itu ulah buzzer RP yang belum bisa move on meskipun Anies selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun, apapun dugaan yang mungkin saja muncul setelah terpasangnya karangan bunga itu di Balai Kota DKI Jakarta, tidak ada salahnya jika Pak Heru mencari tahu kondisi sebenarnya di tubuh PT Jakpro. Jangan-jangan ada temuan menarik yang bisa menuntut tanggung jawab dari Anies meski dia tidak lagi menjabat. Masa jika PT Jakpro dalam keadaan baik-baik saja, ada yang nekat kirim karangan bunga seperti itu? Dan rasanya tidak akan muncul pada era Anies Riza, kecuali para penggawanya ingin dipecat. Bagaimana menurut Anda soal karangan bunga itu? Begitulah kura-kura. Asli bikin ngakak, bocorin tim bazar Anies, Musli Umar kena maki hingga hapus cuitan, ditulis oleh Ferry Badli dari siwar.com. Memang betul pepatah mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Hal ini terbukti pada tim bazar Anies. Selama ini banyak serangan brutal yang dilakukan oleh akun medsos anonim pendukung Anies kepada para Jokowar serta Presiden Jokowi. Dan yang mereka sampaikan di medsos bukan lagi kritik tapi sudah mengarah ke fitnah dan ujaran kebencian. Seperti banyak di antara pendukung Anies turut memainkan isu ijazah palsu presiden. Padahal sampai sekarang mereka tidak ada yang mampu membuktikan klaim itu, hanya omong doang. Akibat fitnah yang begitu masif ini, sampai-sampai UGM menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan tersebut. Begitupun dengan guru kimia Presiden Jokowi semasa SMA, Bu Ning, terpaksa muncul ke publik untuk menyatakan bahwa Jokowi adalah muridnya dulu semasa sekolah di SMA 6 Surakarta. Sebenarnya kalau melihat rekam jejaknya, sudah bisa disimpulkan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Lawang dia pernah jadi wali kota 2 periode kok. Jadi gubernur 1 periode dan jadi presiden 2 periode. Untuk mendapatkan jabatan itu semua, syarat pertama yang harus dimiliki adalah ijazah Ferguson, bukan daun. Dan untuk memastikan keabsahan ijazah tersebut,
KPU melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah maupun ke perguruan tinggi yang pernah ditempuh oleh calon kepala daerah atau capres atau cawapres. Jadi kalau ijazah Presiden Jokowi itu memang palsu, waktu dia nyalon wali kota Solo yang pertama dulu sudah bisa dipastikan gagal. Apalagi ia pernah nyalon presiden, tentu proses verifikasi lebih ketat lagi, dan itu lolos semua. Hanya saja begitulah kura-kura kadal gurun. Mereka gak peduli dengan fakta, sejarah, serta logika. Yang ada di benaknya bagaimana memuaskan hawa nafsu, itu saja. Wajar bila kemudian berdasarkan hasil survei, tingkat pendidikan pendukung Anies lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan pendukung Ganjar. Karena hanya orang-orang yang akalnya pendek saja yang bisa dibohongi oleh kadrun yang suka mikir terbalik. Dan kalau terlihat pencapaian Anies, sangat wajar sih para buzzer tersebut menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Lawang mereka saja kesulitan untuk menjelaskan prestasi Anies. Program rumah DP 0 gak jalan, OKOC juga gak jalan, JIS tidak layak pakai, Formula E ada dugaan korupsi, dan naturalisasi sungai gak dikerjakan. Palingan yang bisa dibanggakan oleh pendukung Anies, patung bambu getah-getih, jaring di permukaan kali hitam, patung sepatu, tugu sepeda, dan instalasi batu gabion. Tapi kenapa? Tapi karena pembangunan itu hanya menghabiskan anggaran saja dan gak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat, para buzzer Anies ragu untuk memamerkannya di Twitter. Jangankan mau membanggakan itu, mereka saja malu menampakkan diri sebagai pendukung Anies. Sehingga diantaranya ada yang pakai akun anonim. Namun lucunya para buzzer Anies ketahuan oleh netizen lain bukan karena lawan mereka, tapi karena rekan mereka sendiri yang koplak, yakni Musni Umar. Sebagaimana kita ketahui bahwa mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun itu cukup aktif di Twitter. Karena begitu aktifnya dia main medsos tersebut, nyaris setiap hari Musni Umar bikin cuitan, bahkan di hari libur sekalipun. Sampai-sampai ia lupa sejenak dengan anak dan istrinya sendiri karena begitu asyiknya main Twitter. Hingga berkat ketekunannya berselancar di dunia maya tersebut, Musni berhasil mengumpulkan 197.000 followers yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Hanya saja karena pikiran si Musni ini pendek, ia tidak bisa membedakan mana informasi yang private atau tertutup dan mana informasi yang bisa di-share ke publik. Sehingga informasi yang seharusnya menjadi rahasia malah dibocorkan oleh dia. Para buzzer